Bab 221, mendominasi Jia Yapeng. Sekitar jam pukul 9 malam, ZHU Kius Hui sedang berbaring di tempat tidur bolak-balik, dan seluruh orang itu sangat gelisah. Sejak mengikuti Jia Yapeng, ini adalah pertama kalinya dia berada begitu jauh darinya dalam perjalanan bisnis bersamanya. Meskipun ruang bersama ini adalah ruang yang paling dekat dengan Jia Yapeng, ada 5 suite mewah lainnya yang dipisahkan oleh jarak lebih dari 100 meter, yang membuat suasana hati ZHU Kius Hui sangat mudah tersinggung. Terutama ketika memikirkan mahasiswi Fusang yang menawan, dan kakinya yang menarik. Bahkan ZHU Kius Hui sedikit menggoda, ZHU Kius Hui tidak dapat menahannya lagi. Jia Yapeng, si cabul, pasti diam-diam berhubungan dengan wanita Xiazhi Kiusiu. Wanita Fusang secara alami lebih terbuka, Jia Yapeng sangat kaya, dan Xiu Xiazhi Kiu masih berhutang banyak. Wanita ini pasti akan merayu Jia Yapeng untuk mendapatkan uang. Keduanya mungkin telah mencapai pemahaman diam-diam sejak lama, jadi Jia Yapeng mengatur dirinya sendiri di ruang terpisah secara tidak normal, dan kemudian berpura-pura tinggal bersama pengemudi Xiazi Kiusiu dan Chuanlang Xiaofu. Sebenarnya setelah menunggunya kembali ke kamar, Xiazi Kiusiu menyelinap ke kamar Jia Yapeng. Keduanya mungkin berendam di mata air panas, jadi mungkin sama di dalam air. ZHU Kius Hui adalah orang bijak. Kebenaran dari fakta-fakta ini dengan cepat dianalisis di kepalanya. Itu sebabnya ZHU Kius Hui membolak-balik, dan suasana hatinya sangat buruk. Tidak, aku akan menangkap beberapa anjing ini. ZHU Kius Hui mencoba bangkit untuk mengganggu Jia Yapeng beberapa kali, tetapi dia mundur sebelum kakinya keluar dari pintu. Tapi, kenapa aku harus menangkap sepasang anjing ini? ZHU Kius Hui bertanya pada dirinya sendiri seperti ini di dalam hatinya, apakah dia adalah istri Jia Yapeng atau hanya seorang pacar, maka ZHU Kius Hui dapat menangkap pemerkosaan itu. Percaya diri saja, lalu dengan kejam mengajari Jia Yapeng bajingan ini, dan akhirnya berteriak bahwa nona tua saya tidak akan melayani Anda, dan pergi. Tapi sekarang ZHU Kius Hui hanyalah seorang sekretaris, Jia Yapeng adalah bosnya, dan Jia Yapeng tidak punya pacar sungguhan. Dia adalah bujangan emas. Dia bisa memainkan apapun yang dia suka. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya? Sial, apa yang aku lakukan sekarang? ZHU Kius Hui bergegas ke cermin dengan amarah dan melihat dirinya sendiri di cermin. Saat ini, ZHU Kius Hui dalam keadaan bingung. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa lagi berurusan dengan hubungan antara dirinya dan Jia Yapeng. Untuk waktu yang lama, ZHU Kius Hui berpikir bahwa dia hanyalah seorang sekretaris yang memenuhi syarat, dan Jia Yapeng hanyalah seorang bos yang menyapa tubuhnya sendiri dan memiliki hubungan yang lebih dalam. ZHU Kius Hui tidak pernah memikirkannya. Tapi sekarang, ZHU Kius Hui tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya harus mempertimbangkan hubungan ini. Saat jantung ZHU Kius Hui berputar, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. ZHU Kius Hui mengira itu adalah Jia Yapeng, dan membuka pintu dengan terkejut dan menemukan bahwa itu adalah Chuanlang Xiaofu. M.S. ZHU, apakah Nona Xiu bersamamu? Tanya Chuanlang Xiaofu. Aku tidak di sini, ada apa? ZHU Kius Hui bertanya. Tidak apa-apa, tapi dia belum kembali sejak dia keluar. Saya khawatir dia dalam bahaya, jadi saya mencarinya. Chuanlang Xiaofu pergi setelah berbicara, dan ZHU Kius Hui menegang untuk waktu yang lama. Kemudian dia membanting pintu hingga terbuka dan berjalan menuju kamar Jia Yapeng, dan terdengar pintu dibanting dengan keras. Jia Yapeng, buka pintunya. Jia Yapeng, keluarlah untukku. Jia Yapeng, jika kamu tidak membuka pintu lagi, aku akan mengundurkan diri hari ini. Sebuah teriakan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Butuh beberapa menit sebelum Jia Yapeng membuka pintu untuk memperlihatkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi agak malu, Kiusui, apa yang kamu teriakan? Ada apa? Katakan padaku. Sesuatu sedang terjadi, tapi aku ingin masuk dan berkata. ZHU Kius Hui langsung ingin mendorong pintu terbuka, tetapi Jia Yapeng menekan pintu begitu keras sehingga ZHU Kius Hui tidak diizinkan masuk, dan tertawa pada saat yang sama, katakan saja di luar pintu, aku lelah, aku tidak memakai celana, tidak nyaman.
Aku tidak keberatan jika kamu tidak memakai celana. ZHU Kius Hui memberikan kekuatan yang ganas. Jia Yapeng didorong mundur beberapa meter, dan pintu kamar langsung dibuka. ZHU Kius Hui masuk, Jia Yapeng yang ketakutan dengan cepat menutup pintu untuk mencegah orang penasaran lainnya mengintip ke pintu. Ketika ZHU Kius Hui memasuki pintu, dia menemukan bahwa Jia Yapeng sebenarnya mengenakan celana dalam, dan pintu suite mewah semuanya tertutup. ZHU Kius Hui tidak diterima, dan langsung menutup kamar tertutup ini satu per satu. Pintu didorong terbuka, dan saya masuk dan berbalik, bahkan tidak melepaskan lemari, tetapi menemukan bahwa beberapa kamar memang kosong dan tidak ada orang. Kius Hui, apa yang kamu lakukan? Kenapa seperti menangkap perkosaan? Ayo katakan sesuatu jika kita bisa melakukannya, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum di samping. Hah? ZHU Kius Hui mendengus dingin, lalu berjalan langsung ke pemandian air panas pribadi. Harus saya akui bahwa suite mewah seharga 200.000 yen ini memang sangat berharga. Pemandian air panas pribadi yang dilengkapi dengannya berukuran sekitar 20 meter persegi, yang cukup untuk menampung puluhan orang sekaligus. Berendam di sumber air panas. Dan ini sepertinya mata air panas susu, air di dalamnya berlumpur seperti susu, dan tidak mungkin melihat apa yang ada di dalam air. Tidak ada orang di sini. Jia Yapeng berkata dengan cepat. Hah? ZHU Kius Hui memelototi Jia Yapeng, lalu mulai merapikan kemejanya. Kius Hui, apa yang akan kamu lakukan? Teriak Jia Yapeng. Tidak apa-apa, aku lelah. Aku juga ingin berendam air panas. ZHU Kius Hui mengenakan satu set XX, memperlihatkan sosok yang cantik, lalu melompat langsung ke air dan mulai menjelajah di dalam air. Setelah meraba-raba untuk waktu yang lama, ZHU Kius Hui tidak menemukan apapun selain berlari keluar dari sumber air panas karena malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila? Jia Yapeng meraih bahu ZHU Kius Hui. Saat ini, ZHU Kius Hui telah mencari di seluruh suite, tetapi dia tidak dapat menemukan Xia Zhi Kius Yu. Auranya mulai membujuk. Kemarahan asli menghilang seketika, membuat seluruh orang merasa malu. Ini benar-benar memalukan. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya ingin berendam di sumber air panas, aku akan pergi. ZHU Kius Hui berbalik dan ingin menyelinap pergi. Aku di sini, apakah kamu datang seperti yang kamu inginkan, pergi seperti yang kamu inginkan? Jia Yapeng tiba-tiba berbalik dan memberikan ZHU Kius Hui ke atas tembok. Dia menekannya dan berkata sambil tersenyum, Kius Hui, aku tahu kamu. Apa yang kamu cari, menurutmu Xia Zhi Kius Yu ada bersamaku, kan? Tidak. ZHU Kius Hui menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Jia Yapeng. Oh, Nona ZHU Kius Hui kami, apakah Anda berani melakukan sesuatu tetapi tidak mengenalinya? Jia Yapeng mengejek. Yah, aku baru saja menangkap pemerkosaan itu, jadi apa? ZHU Kius Hui gelisah dan mengaku seperti yang diharapkan. Tentu saja tidak apa-apa untuk menangkap pemerkosaan itu. Tidak masalah jika Anda tidak menangkapnya. Ini bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah, tetapi Kius Hui, apakah ini membuktikan bahwa di dalam hati Anda, saya sudah menjadi laki-laki Anda? Senyum muncul di sudut mulut Jia Yapeng. Pada saat ini, ZHU Kius Hui mengerti bahwa Jia Yapeng sialan ini sedang merancang dirinya sendiri. Dia sengaja dari awal sampai akhir, bahkan Chuan Lang Xiaofu yang datang kepadanya sengaja diatur olehnya. Tujuannya adalah untuk membuat diriku tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkap pemerkosaan itu, dengan demikian membuka pikiranku, orang licik ini. ZHU Kius Hui berpikir pahit di dalam hatinya. Kius Hui, jadilah pacarku, aku mencintaimu selamanya. Jia Yapeng menunduk, menatap ZHU Kius Hui, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Saya tidak mau. ZHU Kius Hui masih memiliki jejak perlawanan terakhir, dan dia tidak akan membiarkan Jia Yapeng berhasil. Jia Yapeng mencentikkan jarinya. Di mata air panas yang baru saja dicari ZHU Kius Hui, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri, dan pada saat yang sama menggelengkan kepala dengan sempurna, air mata air panas itu dibuang. Cantik sederhana. Dia ZHU Kius Hui terkejut saat mengetahui bahwa saat ini, sebenarnya Xia Zhi Kius Yu di mata air panas, dan dia telah berada di mata air panas sepanjang waktu.
Saat ini, Siu Kasumigaoka mengenakan BJN tipis yang bisa ditarik ke bawah dengan tarikan lembut. Kyusui, aku memang mendesainmu sekali hari ini, tapi aku laki-laki, aku orang kaya, aku bukan anjing penjilat, ini adalah kesabaran terakhirku, dan aku akan menjadi pacarku hari ini. Sobat, jika tidak, kamu hanya akan menjadi sekretarisku selama sisa hidupmu. Jia Yapeng berbisik di telinga ZHU Kyusui. Dia, Jia Yapeng, bukanlah protagonis pria dalam novel bos wanita, tapi dia cabul. Masalah ZHU Kyusui telah tertunda selama hampir 2 tahun, dan dia harus memakannya hari ini. Bab 222, Nintendo. Banyak hal yang terjadi malam ini, tapi tidak satu pun yang bisa ditulis. Ngomong-ngomong, percakapan seperti itu terjadi keesokan paginya. Bajingan, kamu akhirnya puas. Apakah kamu pernah menjalin hubungan dengan wanita itu? Lihatlah bagaimana aku terlihat baik dan galak malam ini, bagaimana menurutmu? Lalu apakah kamu ada hubungannya dengan pengasuh di rumahmu? Itu saja sebelumnya, jangan bahas ini. Pokoknya, saya katakan, mulai hari ini, Anda akan bertanggung jawab atas saya atas dan ke bawah. Jika Anda berani melakukan hal-hal yang membuat saya kasihan, saya akan pergi untuk menjaga seorang janda yang masih hidup. Mempertahankan hidup janda. Mengapa mengganggu? Kita bisa bercerai, kamu juga bisa mencarinya lagi. Tidak, maksudku, aku bukan janda, dan aku tidak bercerai, tapi aku hanya ingin menjadi janda. ZHU Kyusui berkata dengan nada yin. Tiba-tiba, Jia merasakan dingin di tubuh bagian bawahnya, dan merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Keesokan harinya, ketika Xia Zikyushu dan Chuanlang Xiaofu memandang ZHU Kyusui dan Jia Yapeng sambil tersenyum, wajah ZHU Kyusui memerah, tetapi Jia Yapeng berkata dengan sangat alami, dengar, mulai hari ini istriku, kata-katanya adalah milikku, apakah kamu mengerti? Hai! Keduanya berkata dengan cepat. ZHU Kyusui tidak membantah, itu hanya menawan. Itu seperti Jia Yapeng, dan kemudian dia berkata, kalian bertiga pergi hari ini, aku akan beristirahat di sini. Mengapa? Jia Yapeng bertanya dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu berbicara tentang? ZHU Kyusui memutar lengan Jia Yapeng dengan keras, Jia Yapeng menyeringai, dan kemudian ZHU Kyusui tertatih-tatih kembali ke suite besar Jia Yapeng. Sepertinya anak itu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari. Nona Kyusui sangat senang melihat penampilan ZHU Kyusui, Siu Xiazhikiu berkata dengan iri. Terima kasih atas kerja sama Anda kemarin. Saat ini, Chuanlang Xiaofu pergi, dan Jia Yapeng adalah satu-satunya di samping Xia Zikyushu. Jia Yapeng langsung tersenyum. Saya bisa merasakannya, Chuan Jia, Anda sangat menyukai Nona Kyusui. Saya bersedia membantu Anda. Selain itu, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya tinggal di kamar dan tidak keluar. Xia Zikyushu tersenyum tahu. Terima kasih juga. Jia Yapeng menyentuh kepala yang lain, wajah kecil Xia Zikyushu memerah. Segera mobil Chuanlang Xiaofu melaju, dan Jia Yapeng membawa Xia Zikyushu dan pergi mencari Tajirichi. Saat ini, Tajiri Tomo masih jongkok sekeluarga. Meski membuka perusahaan, dia tidak memasang perusahaan di Tokyo, yang tanahnya sangat mahal. Sebaliknya, ia menempatkannya di samping rumahnya, sebuah rumah yang awalnya adalah sebuah gudang dalam. Alasannya sangat sederhana. Harga rumah di sini tergolong murah. Melihat hal tersebut, Jia Yapeng merasa setengah percaya diri bisa meyakinkan Tajirichi. Pukul 10 pagi, Jia Yapeng mengetuk pintu rumah Tajiri Tomoso. Seorang pria muda yang tidak jauh lebih tua dari Jia Yapeng dengan cepat membuka pintu dan berkata dengan senyum di mulutnya, "Selamat datang Jun Jia, selamat datang untuk berkunjung ke sini." Tanda seru. Sebenarnya Jia Yapeng sudah menghubungi Kasumigaoka Shiba dan Tajiri Tomo kemarin, jadi Tajiri Tomo sudah menunggu di perusahaan. Saat ini di perusahaan banyak karyawan yang bekerja dengan komputer. Jia Yapeng menghitung, dan hanya ada 7 atau 8 orang. Pada saat yang sama, Jia Yapeng juga memperhatikan bahwa di perusahaan Tajiri Tomo, banyak draft desain layar game yang dipasang. Setelah tiba di kantor Tajiri, murid-murid Jia Yapeng menyusut, dan dia melihat beberapa yang sudah dikenalnya gambar dari
Meski gambar-gambar ini masih agak berbeda dengan generasi Pokemon selanjutnya, tampilan dasarnya sudah keluar. Misalnya, benih katak Yusanjia yang luar biasa, naga api kecil, dan kura-kura Jenny semuanya telah dipasang di dinding Tomo Tajiri, hanya dewa kulit yang tidak terlihat. Namun hal ini tidak mengherankan, karena di mata Tajiri, Pikachu tidak memiliki tempat khusus, ia hanyalah LF biasa. Pikachu dirancang oleh Atsuko Nishida dan lahir oleh Sugimori Ken. Itu tidak ada hubungannya dengan Tomo Tajiri. Yang benar-benar diciptakan Tajiri Tomo adalah generasi pertama Yusanjia, yaitu naga api kecil, benih katak Miao, dan kura-kura Jenny. Ini adalah 3 ELF favorit dalam pikiran Tajiri Tomo, jika tidak, mereka tidak akan menjadi 3 ELF yang awalnya dipilih untuk pemain, dan menjadi generasi pertama Yusanjia. Alasan mengapa Pikachu menjadi karakter lucu utama Pokemon sepenuhnya karena animasi. Dikatakan bahwa ketika membuat animasi, tampaknya salah satu dari 3 keluarga kerajaan harus dipilih sebagai protagonis dari animasi tersebut, tetapi kemudian pencipta utama khawatir jika salah satu dari mereka dipilih, itu akan mengarah pada pilihan 2 hewan peliharaan lainnya. Anak-anak sedih dan sedih, yang pada akhirnya mempengaruhi animasi. Sehingga panitia produksi animasi untuk sementara waktu memutuskan untuk memilih Pikachu sebagai protagonis dari animasi tersebut. Ada juga cerita dalam hal ini. Dikatakan bahwa pada saat produsen harus memilih protagonis dari Pipi dan Pikachu, tetapi mereka tidak tahu mana yang harus dipilih, sehingga mereka membuat boneka. Dalam percobaan, di toko boneka di Tokyo, boneka Pipi dan Pikachu adalah letakan di rak pada saat bersamaan. Kami menunggu 3 hari untuk menyelidiki dan menemukan bahwa boneka Pikachu telah terjual habis, tetapi sekitar setengah dari boneka Pikachu tersisa, sehingga panitia memutuskan bahwa Pikachu harus menjadi protagonis animasi tersebut. Di atas adalah semua legenda urban. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah, tetapi Tajiri Tomo saat ini pasti belum mendesain Pikachu. Saya tidak tahu apakah Jia Jun datang dari Cina sejauh ribuan mil. Ada apa setelah memanggil Jia Yapeng untuk duduk? Tian Jirizhi menatap Jia Yapeng dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Untuk kunjungan Jia Yapeng, Tajirichi sangat aneh, karena Jia Yapeng, seorang lelaki Tionghoa, akhirnya lari ke Shizuoka, tempat di mana burung tidak buang air besar, untuk menemukan dirinya sendiri. Ini sungguh luar biasa. Saya pemilik perusahaan game, saya ingin membuat game untuk GB. Jia Yapeng tertawa. Nama lengkap GB adalah Game Boy, bukan majalah, melainkan konsol game genggam yang dirilis oleh Nintendo pada tahun 1989 dan konsol game genggam pertama yang populer di seluruh dunia. Oh, Tajirichi mengangguk, samar-samar mengerti apa yang dimaksud Jia Yapeng, tapi dia masih harus berpura-pura bingung. Jia Jun ingin membuat game untuk GB, jadi dia bisa langsung melamar pendirian perusahaan game, lalu mengajukan lamaran rilis ke Letiantang. Jika Jun Jia tidak terbiasa dengan langkah-langkah di dalam, aku bisa memberikan bantuan saat ini. Tajiri Tomo sudah merilis sebuah game di Nintendo. Tentu saja, game ini kehilangan darah, dan kerugian itu bahkan tidak bisa dibayar kembali. Ini terlalu merepotkan. Ku dengar Nintendo memiliki rak yang besar, dan sangat tidak bersahabat dengan perusahaan baru seperti milik kita. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya, tapi Tomo Tajiri mengangguk. Memang, Nintendo sedang dalam masa yang paling kuat sekarang. FC dan GB adalah konsol game dengan pangsa pasar tertinggi di dunia. Di masa lalu, ada persaingan antara US Alida dan Sega Fusang. Tapi sekarang Sega telah ditekan secara menyedihkan, dan hanya bisa mengandalkan kesempatan untuk bertahan hidup. Bidang konsol telah dihancurkan. Sebelum konsol generasi baru, Sega tidak akan bisa mengalahkan Nintendo. Jadi sekarang semua produsen game ternama pada dasarnya berkumpul di bawah bendera Nintendo, mengembangkan game di platform Nintendo. Dan bos Nintendo Yamauchi adalah pria lain dengan kepribadian yang sangat buruk. Yamauchi adalah orang yang temperamental dan dia menyukai kediktatoran. Siapapun yang berani tidak mendengarkan perintah atau mengajukan keberatan akan diajar dengan kejam oleh Yamauchi dan bahkan langsung memblokir kualifikasinya di lingkaran permainan. Karakter seperti ini memiliki baik dan buruk.
Keuntungannya adalah Nintendo telah menyapu dunia dari tahun 1977 di bawah kepemimpinan kuat Yamauchi Pusu, dari produsen kartu remi kecil hingga dunia pabrikan konsol game terbesar, yang pernah menduduki tahta 100 perusahaan teratas dunia, menjadi penguasa industri konsol game yang memang pantas. Tapi Yamauchi tidak hanya memperlakukan kediktatorannya sendiri, dia juga sangat sombong terhadap produsen game yang dia outsourcing. Yamauchi memiliki aturan, yaitu semua produsen yang bekerja sama dengan Nintendo harus memiliki semua game mereka. Ini dijual secara eksklusif di konsol Nintendo. Setelah Anda menghubungi produsen konsol game lain dan merilis game, Anda akan dihukum berat oleh Nintendo. Selain itu, semua kaset game harus dikeluarkan oleh Nintendo. Yamauchi melakukan ini untuk memastikan bahwa kaset tidak akan diuraikan oleh perusahaan lain, tetapi ini juga secara tidak langsung diambil keuntungan dari banyak perusahaan game. Terakhir adalah aturan ketat Nintendo untuk berbagi. Pangsa Nintendo di tahun 1990-an mencapai 50% dari keuntungan sebuah game masuk ke platform Nintendo, yang lebih tinggi dari 30% saham Apple. Yang lebih kejam lagi, perusahaan game pihak ketiga sudah lama membencinya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa game Nintendo tidak pernah mengembangkan versi game mobile, apalagi versi Apple. Nintendo tidak akan mentolerirnya. Apple akan mengadu 30% keuntungannya dari tangannya sendiri. Terakhir, dan poin terpenting, ini juga merupakan poin di mana Nintendo Yamauchi dapat berhasil, yaitu Nintendo memiliki persyaratan kualitas yang sangat tinggi untuk game. Konon setiap game yang diaplikasi di Nintendo pasti ada Yamauchi. Pun melihatnya secara pribadi dan memutuskan setelah bermain sebentar. Setelah Yamauchi menemukan kekurangan dalam game ini, dia akan melawannya kembali, dan kemudian dia akan dimarahi oleh orang-orang dari produsen pihak ketiga. Ini juga yang menjadi alasan mengapa game Nintendo tidak pernah mengembangkan versi game mobile, apalagi versi Apple. Nintendo tidak akan mentolerirnya. Apple akan mengadu 30% keuntungannya dari tangannya sendiri. Terakhir, dan poin terpenting, ini juga merupakan poin di mana Nintendo Yamauchi dapat berhasil, yaitu Nintendo memiliki persyaratan kualitas yang sangat tinggi untuk game. Konon setiap game yang diaplikasi di Nintendo pasti ada Yamauchi. Pun melihatnya secara pribadi dan memutuskan setelah bermain sebentar. Setelah Yamauchi menemukan kekurangan dalam game ini, dia akan melawannya kembali, dan kemudian dia akan dimarahi oleh orang-orang dari produsen pihak ketiga. Ini juga alasan mengapa pintu Nintendo sangat sulit dimasuki, tetapi jika itu adalah pabrikan yang sudah bekerja sama dengan Nintendo, maka situasinya akan lebih baik. Tingkat audit minimum tidak akan terlalu tinggi, selama produk mencapai garis standar, Nintendo umumnya akan melepaskannya. Jadi Tajiri berpikir bahwa Jia Yapeng mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat ingin menjual game di Nintendo, jadi dia menemukan perusahaannya. Maka tujuan Jia Yapeng sangat jelas. Dia ingin mengakuisisi perusahaan Tajiri Tomo. Lagi pula, nilai terbesar perusahaan Tajiri adalah telah merilis game di Nintendo, dan dia serta Nintendo. Manajemen senior perusahaan juga telah menghubungi, dan akan lebih mudah menggunakan perusahaan Tajiri untuk merilis game tersebut. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan digunakan Jia Jun untuk membeli perusahaan saya. Tajiri bertanya terus terang. Bab 223, Pokemon dijual seharga 2 juta. Kemajuan negosiasi agak cepat. Jia Yapeng sedikit terkejut ketika mendengar Tajiri Tomo bertanya terus terang berapa banyak yang dia rencanakan untuk membeli perusahaan. Dia pikir dia ingin menghubungi Tajiri Tomo untuk menjalin hubungan, dan kemudian memuji kemampuannya. Kemudian saya beralih membeli perusahaan, tetapi saya tidak menyangka Tajiri Tomo akan bertanya langsung. Jia Yapeng tidak tahu, dia ada di sini pada waktu yang tepat, dan sekarang Tajiri Tomo hampir tidak bisa bertahan. Tajiri Tomo memulai karirnya dengan melakukan permainan strategi. Ya, Anda membacanya dengan benar. Karena keterbelakangan internet, itu adalah permainan yang sangat sulit. Sulit bagi pemain untuk belajar dari strategi orang lain. Mereka hanya bisa belajar dengan teman-teman terdekat. Begitu banyak permainan yang membuat saya macet. Tidak seperti sekarang, hanya mencari video strategi di internet.
Dan Tomo Tajiri sendiri adalah seorang master game, sangat pandai menyelesaikan semua jenis game yang sulit. Belakangan, dia mengetahui bahwa teman-temannya di sekitarnya bertanya tentang strategi permainan, jadi Tomo Tajiri menggabungkan dua permainan tersulit saat itu. Keahlian membuat strategi teks. Pada awalnya hanya dicetak 20 eksemplar, yang masih merupakan jenis cetakan yang paling kasar. Alhasil, sekejap mata dirampok oleh teman-teman terdekat. Jadi Tajiri Tomohiro mencetak puluhan ribu panduan permainan, yang semuanya terjual habis, dan Tajiri Tomohiro menghasilkan banyak uang di usia muda. Nanti, Tajiri akan membuat pertunjukan besar di industri strategi game, dan dia mungkin menjadi editor majalah terkenal di masa depan, tetapi karena strategi permainan Tajiri sangat bagus, banyak di antaranya hanya rahasia dan telur paskah yang hanya diketahui perencana game, jadi perusahaan game tidak melakukan penyelidikan apapun, dan secara terbuka memarahi Tajiri Tomo, mengatakan bahwa dia adalah majalah strategi yang mencuri informasi yang bocor dari perusahaan game tersebut. Saat itu, pamor perusahaan game tersebut masih sangat tinggi, sehingga Tajiri Tomo yang semula puas, sombong, dan siap bertarung besar, dimarahi sebagai pembohong. Sejak saat itu, Tajiri sangat dibenci. Punya perusahaan game sialan itu. Ngomong-ngomong, perusahaan game ini milik perusahaan game pihak ketiga di bawah Sega, jadi ketika Sega dan Tajiri Tomo menghubungi dan ingin membiarkan Pokemon online di konsol game Sega, mereka ditolak Tomo Tajiri tanpa menyelamatkan muka, dan menginjaknya kaki, menjadikannya protagonis sempurna dari novel yang menampar wajah. Itu tentang dihina oleh perusahaan game, jadi Tajiri berpikir bahwa dia juga akan mendirikan perusahaan game. Ketika Tajiri menjadi presiden sebuah permainan saat dia masih kecil, ada sekelompok orang usia kuliah di sekitarnya. Partner jadi Gamefelak, pendahulu ini adalah nama komunitas Universitas Tajiri, menjadi perusahaan yang mengembangkan Pokemon terkenal di masa depan. Perlu disebutkan bahwa kampung halaman orang bulan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan hati banyak pemain Krypton dan Krypton. Raja Arthur memegang pedang suci dan kontrak tinggi, dan perang cawan suci yang tak ada habisnya, pencipta dunia Xing Yue, Type Moon. Pendahulu perusahaan ini juga merupakan klub penggemar game dan animasi perguruan tinggi, dan kemudian berkembang menjadi dunia bulan yang terkenal dan banyak jumlahnya. Jadi, jangan remehkan kepentingan diri sendiri, dan jangan pernah meragukan kepentingan diri sendiri, karena semua keajaiban di dunia ini lahir dari kepentingan seseorang. Jadi jika Anda merasa sakit karena konflik antara kepentingan dan kenyataan, terimalah kenyataan dan pegang kepentingan Anda sendiri. Mungkin Anda adalah orang berikutnya yang mengubah dunia. Rakyat. PS, penulis misalnya sambil nyetir alat mesin CNC, sambil nulis novel, hahaha. Intinya, setelah pembukaan perusahaan game Tajiri, karena jaringan pemain strategi game tahun itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan seorang eksekutif Nintendo tertentu, dan Tajiri memang produser game yang sangat baik. Teman-teman, jadi game pertama yang dibuat oleh perusahaan mereka segera hadir di Nintendo. Namun ternyata para genius selalu harus melalui banyak latihan. Game ini mati mendadak, dan penjualan sekarang tidak tersedia. Diperkirakan sekitar beberapa ribu kaset. Sejak itu, perusahaan Tajiri jatuh ke dalam downturn. Jangan lihat Tajiri Tomo. Masih ada 7 atau 8 karyawan di perusahaan. Padahal, salah satunya adalah ibunya, yang lain adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah tetangga sebelahnya. Semuanya untuk sementara dibawa ke perusahaan oleh Tajiri Tomo. Hanya ada 4 anggota staf yang masih bekerja saat ini, dan perusahaan Tajiri Tomo pada dasarnya kelelahan. Dalam sejarah, Tomo Tajiri kemudian menemukan Nintendo lagi dengan ide monster kapsulnya sendiri, hampir berlutut di tanah untuk meminta bantuan, sehingga Nintendo akhirnya mengalokasikan sejumlah uang kepada Tomo Tajiri, biarkan dia terus mengembangkan game monster kapsul, tetapi pinjaman diperoleh menggunakan jaminan ekuitas perusahaan. Justru karena janji ekuitas inilah perusahaan Tajiri kemudian digali oleh Nintendo. Pada akhirnya, ekuitas sepenuhnya berada di tangan Nintendo, dan Tajiri sendiri harus dicopot dari dewan direksi karena penyakit mental. Pensiun dari posisi lama dan serahkan sepenuhnya seluruh perusahaan ke Nintendo.
Terus kembali ke pokok bahasan, toh Tajiri Tomo yang sekarang sudah kehilangan celana dalamnya sudah tidak sabar menunggu ada yang langsung membeli perusahaannya, jadi Tajiri Tomo sangat mendesak. Oke. Meskipun Jia Yapeng tidak mengetahui alasannya, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia datang pada waktu yang tepat. Aku tidak tahu Tajiri-kun, berapa yang ingin kamu jual? Pertanyaan yang dilontarkan Tian Jirizhi ke Jia Yapeng, dan dia dilempar kembali ke Jia Yapeng oleh Tajirizhi. 100 juta yen. Tajiri Tomo berani buka mulut besar. Satu pembukaan adalah 100 juta yen, yang setara dengan harga 4 juta yuan. Perlu diketahui, selain mengeluarkan game yang kalah, Gamefra tidak memiliki performa sama sekali. Meski masih ada beberapa game yang diteliti, game-game tersebut akan dirilis sebelum peluncuran resminya. Tidak bernilai sepeser pun, Tajirizi setara dengan menyebutkan harga kepiting tapal kuda. Harganya terlalu tinggi. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya, tapi hatinya penuh tawa. Anda dapat membeli Pokemon masa depan dengan harga RMB 4 juta. Jia Yapeng dapat segera melemparkan uangnya ke hadapan Tajiri ZHI, dan kemudian membeli seluruh perusahaan. Namun, Jia Yapeng tahu bahwa dia harus tetap tenang, jika tidak, dia akan terlalu bersemangat dan membiarkan Tajirizhi melihat masalahnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang bos yang ingin go public di pintu belakang. 10 juta yen, tidak lebih. Jia Yapeng langsung memotong harga menjadi 110. Tidak. Saya telah menginvestasikan 15 juta yen di perusahaan ini. Tajiri Tomo sedikit cemas. Tapi Tajiri-kun tidak memiliki 15 juta yen di pembukuan perusahaan Anda, dan tidak ada produk senilai 15 juta yen di produk perusahaan Anda. Jia Yapeng tertawa. Tajiri-kun, sebenarnya saya ingin meminjam perusahaan Anda untuk menjual game tersebut, tetapi saya tidak menyangka bahwa game tersebut akan menelan biaya 100 juta yen sebelum dijual. Mungkin game saya bisa dijual seharga 10 juta yen. Kalau begitu 50 juta yen. Tajirichi langsung dipotong menjadi 15 juta, paling banyak. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan uang, kata Jia Peng. 30 juta, jika lebih rendah dari harga ini, saya tidak akan pernah menerimanya. Tajiri Tomo berkata dengan wajah cemberut. Lewat sini Jia Yapeng tampak sedikit ragu-ragu. Tetapi Tian Jirizhi memandang Jia Yapeng dengan gugup, takut Jia Yapeng akan terus menolak. Lalu apakah dia benar-benar mengundang Jia Yapeng kembali? Kekhawatiran Tajiri Tomo tidak berlangsung lama. Saya mendengar Jia Yapeng berkata, Tajiri-kun, sudah hampir 2 tahun sejak game pertama dirilis. Anda seharusnya tidak tanpa hasil apapun. Sudahkah perusahaan meneliti game baru? Jika demikian, biarkan aku melihat mereka. Game-game ini mungkin bernilai uang. Oke. Tajiri Tomo dengan cepat mengambil satu dari mejanya. Tumpukan dokumen ditempatkan dengan hati-hati di depan Jia Yapeng. Jerry Boy, Yoshi dan telurnya. Mario Wario. Tukang pulsa. Melihat nama satu demi satu di file-file ini, Jia Yapeng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mengapa nama kunci itu tidak ada? Seharusnya tidak. Lukisan Yusanja semuanya tergantung di dinding. Tanda seru. Akhirnya, Jia Yapeng melihat nama Pocket Monster di folder terakhir, dan dia merasa lega. Seperti yang diharapkan, Tajiri Tomo sudah mulai mengembangkan Pokemon. Bagaimana perkembangan game-game ini? Jia Yapeng bertanya dengan santai. Beberapa game telah dikembangkan, dan beberapa sudah lebih dari setengah jalan. Tajirizi sangat ingin menjual perusahaannya, jadi dia mulai memperkenalkan game-game ini kepada Jia Yapeng. Jia Yapeng berpura-pura mendengarkan dengan sangat serius, tetapi sebenarnya itu hanya akting. Tetapi setelah menunggu pertandingan terakhir, Tajirichi menjadi bodoh. Bagaimana permainan ini? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Presiden Uchiyama dari Nintendo mengatakan ini adalah permainan yang tidak berharga. Tomo Tajiri tersenyum pahit. Saya mengambil ide game ini dan pergi ke Nintendo untuk mengajukan dukungan finansial 2 bulan lalu. Presiden Uchiyama hanya melihatnya sekilas dan memarahi permainan ini sebagai sampah dan membuangnya ke tanah. Ini mungkin benar-benar sampah. Tidak, saya pikir ini adalah permainan yang sangat berharga. Permainan. Jia Yapeng sedikit tersenyum. 50 juta yen, saya membeli perusahaan Anda. 50 juta. Tajirichi tertegun.
Dia baru saja mengajukan penawaran 30 juta, tetapi mengapa dia berakhir dengan kenaikan 20 juta? 20 juta ini untukmu. Jia Yapeng sedikit tersenyum. Mulai sekarang hingga tahun 2000, Anda tidak diizinkan meninggalkan perusahaan, dan pada saat yang sama terus menjabat sebagai presiden perusahaan, yang bertanggung jawab atas pengembangan game ini. Jari Jia Yapeng menekan kata-kata bahasa Inggris dari Pocket Monster. Pocket adalah saku, Monster adalah monster, dan bersama-sama itu adalah Pokemon. Bab 224, Perusahaan Produksi Game Rocket. Meskipun Tajiri Tomo tidak mengerti mengapa Jia Yapeng tertarik dengan game Pokemon ini, karena Jia Yapeng rela memberikan dirinya 20 juta lebih sebagai hadiah pribadi, Tajiri Tomo tentu saja tidak dapat memintanya. Namun perusahaan tersebut tidak dimiliki oleh Tomo Tajiri saja. Seluruh perusahaan sebenarnya dibentuk oleh 3 anggota inti dari asosiasi universitas tahun itu. 2 anggota inti lainnya juga merupakan pilar penelitian dan pengembangan Pokemon, jadi transfer ekuitas sebenarnya juga harus disetujui oleh kedua anggota inti ini. Tapi ini bukan masalah. Perusahaan dapat menjual seharga 50 juta yen, yang di luar imajinasi mereka. Dengan bantuan pengacara profesional, Tajiri Tomo, dan 2 mitra lainnya, serta Jia Yapeng, perjanjian pengalihan perusahaan ditandatangani. Sejak kedua pihak menandatangani pena, Tajirichi mendirikan perusahaan, dan semua game di bawah perusahaan dimiliki oleh Jia Yapeng sendiri. Hasil ini membuat Jia Yapeng sangat gembira. Dengan cara ini, Pokemon berada di tangannya sendiri, dan tidak mungkin diambil oleh orang luar. Jika akuisisi kali ini gagal, maka Jia Yapeng masih punya trik. Misalnya, 144 gambar Pokemon generasi pertama Pokemon sebenarnya telah menjadi hak cipta Jia Yapeng, dan masih bersifat global. Hak cipta, selama langkah pertama adalah melanjutkan dan melepaskan Pokemon terlebih dahulu daripada Tajiri Tomo, maka masih ada peluang menang yang cukup besar. Namun, kunci masalahnya terletak pada Nintendo. Jika Nintendo lebih menyukai Tajiri Tomo, yang merupakan sambungan langsungnya, dan tidak mengizinkan GB untuk membuat daftar game Jia Yapeng hanya dapat menoleh untuk menemukan Sega, maka itu benar. Hanya 55 akhir. Tapi mungkin Sega bisa membunuh saingan lama Nintendo di masa depan. Bagaimanapun, semuanya mungkin. Setelah kontrak berhasil ditandatangani, Jia Yapeng tinggal di rumah Tajiri Tomo dan mulai mengembangkan strategi dan berbagai permainan bersama Tajiri Tomo dan lainnya. Untuk menyembunyikan dirinya, Jia Yapeng pada awalnya berpura-pura tidak tahu tentang Pokemon, dan melalui komunikasi antara Tajirichi dan 2 mitra lainnya, mereka secara bertahap menjadi akrab dengan pemikiran mereka tentang Pokemon. Namun saat ini baru berusia 92 tahun, dan sudah 4 tahun sebelum game tersebut dirilis pada tahun 1996. Saat ini, pemikiran Pokemon di benak ketiga orang tersebut hanyalah beberapa ide yang sangat sederhana, hanya beberapa kata. Itu dia. Kemudian Jia Yapeng akan bermain. Tajirichi dan ketiganya dengan cepat terkejut saat mengetahui bahwa Jia Yapeng hanyalah seorang jenius game, setidaknya seorang jenius perencanaan game. Mereka awalnya memiliki beberapa ide permainan yang kabur, dan setelah memberitahu Jia Yapeng segera jatuh di atas kertas, dan keseluruhan ide menjadi lebih kaya dan lebih sempurna. Misalnya, semua LF dalam game harus cantik, dan imut sebagai elemen pertama. Tajiri dan yang lainnya awalnya membayangkan lebih dari selusin ELF dalam gaya gelap, kecuali batu geng Gui-Gui. Selain itu, sisanya dibuang oleh Jia Yapeng. Bagaimanapun, semua LF kecil mengambil kelucuan sebagai prioritas pertama, dan membuang yang tidak lucu. Kedua, inti dari game ini adalah pertarungan dan pengumpulan sebagai elemen pertama. Gameplay utamanya adalah menaklukkan ELF melalui ELF pemain dan konfrontasi ELF liar, dan terakhir dengan mengumpulkan semua ELF sebagai final target. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kelengketan dan waktu bermain game, perlu dirancang beberapa yang sangat sulit untuk ditangkap, bahkan sistem membatasi kebutuhan lebih dari ribuan jam waktu game untuk memiliki peluang menangkap peri. Seperti mimpi. Bagaimanapun, kita harus membiarkan semua pemain sangat ingin membuka semua ilustrasi ELF. Terakhir, dan poin terpenting,
adalah kebutuhan untuk menggunakan fitur unik mesin GB yang dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga pemain dapat bermain melawan satu sama lain. Pemain bisa menggunakan GB untuk membuat TLF kecil mereka sendiri bertarung melawan LF lawan, dan yang menang bisa mendapatkan hadiah khusus dan sejenisnya. Bahkan ada transaksi antar Pokemon. Pada akhirnya, Jia Yapeng, yang berbicara tentang kebangkitan, bahkan mengatur latar belakang keseluruhan cerita, bagaimana masa depan pemulihan kekuatan spiritual bumi, para peri kuno bangkit kembali, dan kemudian hidup damai dengan umat manusia. Manusia juga menemukan hal-hal seperti bola Pokemon dengan mempelajari peri. Kemudian peta permainan dibagi menjadi berbagai wilayah. Langkah pertama bisa di wilayah Fusang, lalu langkah kedua ke wilayah Huaxia, lalu ke Eropa dan Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, berapa banyak negara yang ada di dunia? Berapa banyak daerah yang bisa ada? Ke depan, ketika negara habis, beberapa daerah dapat dibuat secara acak, atau dapat dilakukan lagi. Bagaimanapun, diperkirakan akan ada ratusan generasi saat itu, dan pemain generasi pertama tidak memiliki tulang. Biarkan generasi masa depan terombang-ambing. Pada saat yang sama, ada berbagai jenis Pokemon di setiap wilayah, sehingga Anda dapat terus mengembangkan generasi kedua dan ketiga, bahkan aljabar tanpa akhir. Jika dikatakan bahwa 4 orang sedang berdiskusi satu sama lain di awal, maka di belakang, Jia Yapeng yang mengatakan bahwa Xia Ziqiuxiu menyentuh kepalanya dan mencoba menerjemahkan, dan 3 orang lainnya harus mencatat dengan panik. Setelah komunikasi seperti itu, ketiganya benar-benar diyakinkan oleh Jia Yapeng. Belakangan, Tajirizi bahkan bertanya kepada Jia Yapeng, "Presiden, apakah Anda pernah memainkan permainan ini dalam mimpi Anda?" "Ya." Jia Yapeng mengangguk dengan emosi, sementara Tashirichi mengagumi pemeran 5 tubuh itu. Bagian tersulit dari sebuah game bukanlah pemrograman, tetapi keseluruhan konsep dan desain gameplay, serta kekayaan detailnya. Jia Yapeng sendiri yang merancang berbagai hal yang membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun untuk menyesuaikan dan membantu Tajiri dan yang lainnya merancangnya, jadi Tajiri dan yang lainnya mulai mengikuti kepercayaan diri Jia Yapeng untuk membuat game. Game yang awalnya membutuhkan waktu 96 tahun untuk diselesaikan, kali ini diperkirakan akan selesai paling lama sekitar 94 tahun. Selama periode ini, Tajiri Tomo juga mengeluarkan selusin gambar Pokemon yang telah ditetapkan dan memberikannya kepada Jia Yapeng. Niat awal Tajiri Tomo adalah membiarkan Jia Yapeng melihat apakah itu baik atau tidak. Tidak ada maksud lain selain itu. Tak disangka, setelah melihat Pokemon yang telah dirancang, Jia Yapeng langsung mengambil kuas dan langsung mulai memodifikasi aslinya. Pada awalnya, Tajirichi sedikit takut, berpikir bahwa Jia Yapeng tidak puas dengan LF yang dia rancang, dan berencana untuk menghancurkan semuanya. Tanpa diduga, Jia Yapeng benar-benar mulai melukis langsung di atas kertas gambar, dan dengan beberapa kuas, dia memberikan perubahan total pada ELF ini. Meski tampilan dan bentuk bodinya hampir sama dengan yang dirancang oleh Tajiri Tomo, namun ditransformasikan oleh inspirasi Tajiri Tomo, namun Tajiri Tomo merasa setelah modifikasi Jia Yapeng, ELF kecil ini hampir berubah total sama. Dari ELF asli yang kembung, agak jelek, mereka langsung menjadi makhluk super imut dengan gambar imut, warna berbeda, dan tak tertahankan, terutama Yusanjia yang dimodifikasi oleh Jia Yapeng. Biarkan Tajirichi ini pencipta telah membuang gambar asli yang mereka buat, dan sekarang sangat terobsesi dengan citra baru versi revisi Jia Yapeng. Keterampilan melukis Jia Yapeng lah yang lebih mengejutkan Tajirichi. Menurutnya, Jia Yapeng, artis dari perusahaan game yang tidak terkenal di generasi selanjutnya, kini menjadi karakter dewa, yang dilatih oleh kuasnya. Gambar-gambar yang keluar semuanya indah, dengan warna-warna cerah hingga ekstrem, yang melampaui keterampilan dan kemampuan melukis pada masa itu. Presiden, jika Anda tidak membuka perusahaan game dan membuka galeri, maka Anda akan menjadi pelukis terkuat di zaman ini. Tajiri memujinya dengan tulus. Hei, sayang sekali saya tidak memiliki komputer dan perangkat lunak, kalau tidak saya akan memberitahu Anda apa itu notebook berdarah. Tuan Jia menghela nafas. Ngomong-ngomong, mari kita ubah nama perusahaan kita. Namanya terlalu berbelit-belit sekarang. Ubahlah. Karena Honda Ichiro mengatakan asosiasi pangsit akan mulai meninjau mie kering,
Jadi saya harap Bos Jia cepat kembali ke Tokyo untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Jia Yapeng harus meninggalkan tempat ini untuk sementara, memberinya tempat langka untuk bermain game dengan nyaman. Namun sebelum berangkat, Pak Jia mengusulkan sebuah nama untuk diubah. Sekarang Jia Yapeng adalah bos perusahaan, 3 lainnya tentu saja tidak memiliki pendapat. Jadi di bawah transformasi Jia, nama perusahaan secara resmi diganti namanya Rockets Game Production Company. Ini terdengar agak aneh. Nama perusahaan. Bab 225, Rapat Audit Keamanan Pangan Mint. Asosiasi Dim Sum Fusang, yang terdengar agak rendah, sebenarnya menguasai hampir semua toko Dim Sum Fusang. Karena seluruh asosiasi mencakup 98% perusahaan Dim Sum Fusang, pemilik toko Dim Sum yang berani menentang asosiasi tidak akan bisa mendapatkan pasokan apapun. Oleh karena itu, semua pemilik toko Dim Sum hanya dapat membeli dalam daftar yang disetujui oleh asosiasi makanan ringan. Daftar ini disebut Daftar Keamanan Pangan, yang diakui oleh asosiasi dan sangat aman untuk dimakan. Akibatnya, setiap perusahaan yang ingin masuk ke industri kembang gula harus bergabung dengan asosiasi konfeksioneri. Setidaknya itu harus ada dalam daftar keamanan makanan penganan, jika tidak maka tidak akan pernah mau ditempatkan di lebih dari 100.000 toko penganan di Fusang. Di atas rak. Jadi pertemuan daftar keselamatan bulanan yang diadakan hari ini telah menjadi pertemuan paling penting dari asosiasi jajanan. Semua makanan ringan yang baru diproduksi harus ditinjau oleh rapat daftar keamanan sebelum dapat diletakkan di rak. Ini adalah pertemuan paling penting untuk Tuonja dan mie kering ELF. Hanya setelah melewati tinjauan rapat daftar keamanan, mie kering ELF dapat diletakkan di rak di Kuan Fusang. Saat ini, Jia Yapeng telah mengirimkan 10 juta kotak penuh mie renyah ELF dari Tiongkok. Selama pertemuan itu berlalu, mereka akan dapat segera menyimpannya di toko Dim Sum Kasar Kuan Fusang. Pukul 9 pagi, Ichiro Honda dengan setelan jas formal mengajak 2 bawahannya masuk ke ruang rapat. Rapat sebenarnya dimulai jam pukul 10 pagi, tapi biasanya pendatang baru datang sebelum jam 9, diam-diam. Dia menunggu 1 jam untuk menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormatnya kepada para pendahulunya. Ada lebih dari belasan orang yang datang bersamaan dengan Ichiro Honda pada pukul 09.00, yang menunjukkan bahwa ada lebih dari 10 merek jajanan mentah yang akan diulas pada pertemuan kali ini. Perlu disebutkan bahwa bahkan perusahaan yang sudah lama bergabung dengan asosiasi, produk baru mereka harus lulus tinjauan rapat keamanan. Tentu saja, produk dari perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya melewati panggung. Siapa yang akan menambah petinggi ini? Hanya anggota baru, seperti Hidakian, yang belum disetujui untuk bergabung dengan asosiasi, tetapi sangat ingin memasarkan produknya, yang akan menghadapi kesulitan. Pukul 10 pagi, anggota panitia juri berdatangan satu per satu. Seluruh panitia penjurian terdiri dari 75 anggota, dan anggota ini juga merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh berbagai perusahaan Dim Sum ternama di asosiasi tersebut. Menurut aturan, hanya 23, yaitu lebih dari 50 anggota, yang disetujui. Dim Sum Kasar baru dapat lulus ulasan dengan lancar. Produk dari anggota tersebut adalah yang pertama memulai. Sebagian besar dari mereka lulus review dengan lancar dan lulus review dengan suara bulat. Namun, ada jajan kasar yang sial karena salah satu member memakannya. Butir-butir pasir itu kemudian dilewatkan oleh pas, namun anggota kompi itu tidak terlalu sedih. Ada ratusan jenis makanan ringan mentah di bawah payung mereka, dan tidak ada artinya jika seseorang tidak dapat lulus uji coba untuk saat ini. Ketika para anggota selesai meninjau, itu adalah tengah hari. Panitia peninjau mengumumkan penundaan. Honda Ichiro dan 2 orang yang dibawanya hanya bisa menunggu di pagi hari hingga pukul 3 sore untuk diperiksa. Pertemuan berlanjut. Kali ini jajanan kasar non-member untuk direview. Jumlahnya tidak banyak, hanya ada 2 jajanan kasar. Dim Sum kasar pertama adalah makanan kembung yang mirip dengan jagung rebus. Ini adalah dim sum kasar kuno yang sangat tradisional dengan kembang sepatu. Pengerjaannya sangat matang, tetapi kemasan produk ini agak baru. Itu 2 batang. Ini adalah inovasi kecil untuk menggabungkan berbagai rasa jagung rebus.
Terlihat bahwa perusahaan ini sangat gugup dengan produknya, dan presiden mereka secara pribadi pergi berperang dan menghadiri rapat peninjauan ini, meskipun beberapa anggota mempertanyakan beberapa bahan tambahan yang dapat dimakan dari tongkol jagung ini, namun setelah presiden lainnya muncul dengan berbagai laporan inspeksi, dia akhirnya dikenali, dan dengan 52 suara, dia lulus audit dengan cara yang mendebarkan. Saat melihat hasil pemungutan suara, presiden lainnya menangis kegirangan. Belakangan, Jia Yapeng mengetahui bahwa ini adalah keenam kalinya perusahaan ini berpartisipasi dalam rapat audit, dan beberapa kali sebelumnya gagal. Tanpa produk yang lolos review, Anda tidak bisa menjadi anggota asosiasi. Meskipun perusahaan ini telah berdiri selama setengah tahun, namun belum menjual satu produk pun, dan perusahaan tersebut akan ditutup. Untungnya, kali ini saya akhirnya lulus review, dan itu pahit sekaligus bahagia. Bisa dibayangkan, setelah pendatang baru mengalami temper seperti itu, mereka pasti akan takut dengan anggota lama asosiasi yang memegang kekuasaan. Jadilah kelinci yang baik dengan jujur. Terakhir, asosiasi menanyakan kepada anggota baru bagaimana cara membayar iuran, dan pihak lain segera menyatakan kesediaannya untuk membayar 20% dari hasil penjualan sebagai iuran. Untuk pendatang baru, ini adalah pilihan terbaik, berpikir bahwa mereka tidak memiliki keterampilan, dan mereka menghabiskan 5 juta yen untuk biaya keanggotaan setiap tahun, tetapi mereka hanya dapat menyerahkan penjualan mereka sendiri. Namun dengan cara ini, perlu menaikkan harga produk agar bisa mendapat untung. Apakah perusahaan ini bisa berkembang dengan lancar di masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Honda-san, giliranmu selanjutnya, kamu harus menunggu lama. Akhirnya giliran Dakian yang duduk di posisi paling atas. Ketua komite audit tersenyum pada Honda Ichiro dan bertanya pada Tao Ichiro Honda terkait dengan ketua komite audit. Keduanya adalah teman sekelas di sekolah menengah. Ini juga alasan mengapa Dakian bisa langsung menghadiri rapat audit keselamatan dengan lancar. Jika tidak, Dakian kualifikasi perusahaan yang baru didirikan ini tidak akan menyia-nyiakan Anda selama setengah tahun atau lebih. Anda tidak ingin memasuki rapat audit. Pertama-tama, tolong perkenalkan produk Anda kepada kami. Ketua tertawa, dan Honda Ichiro mengangguk, mengambil MILF, dan mulai memperkenalkannya dengan susah payah. Inti dari pengenalannya adalah cara makan MILF yang unik dengan cara dihaluskan. Ini adalah cara inovatif makan mie instan. Ini adalah cara makan yang dapat menarik perhatian anak-anak, dan juga dapat digunakan untuk orang dewasa. Orang berperan dalam dekompresi. Misalnya, orang dewasa saat ini, salah satu cara dekompresi favorit mereka adalah dengan memeras tas pelindung kemasan seperti gelembung itu. Setiap kali Anda menekan gelembung, Anda dapat mengurangi tekanannya. Kenikmatan yang dibawa oleh mie renyah yang dihancurkan jauh lebih besar dari kemasannya, jadi mie renyah Anda sendiri pasti akan laris manis. Ini adalah inti sebenarnya dari mie kering, yaitu kartunya. Ichiro Honda memperkenalkannya dalam satu pukulan. Inilah yang dimaksud Jia Yapeng. Trik mematikan yang sebenarnya adalah tidak memberitahu anggota komite audit. Setelah mendengarkan pengenalan Honda Ichiro tentang joke, banyak anggota panitia menunjukkan ekspresi jijik, sebenarnya mengandalkan menguleni adonan sebagai nilai jual mereka. Sungguh ide yang bodoh, seseorang benar-benar tahu apakah Anda ingin menghancurkan sebungkus mie instan. Tetapi semakin banyak orang yang meremehkan, semakin baik, karena ini berarti produk ini tidak terlalu kompetitif dan tidak akan meninggalkan terlalu banyak pasar. Berikut adalah laporan uji kualitas makanan. Sejak bulan ini, laboratorium penguji dari asosiasi telah melakukan serangkaian pengujian pada mie kering ELF dan memastikan bahwa ini adalah produk yang aman. Semua indikator ada di atas garis standar asosiasi, tidak ada masalah. Ketua menyerahkan berbagai laporan pengujian kepada anggota panitia. Mendengar hal tersebut, Honda Ichiro menghela nafas panjang lega. Sebenarnya, ini adalah tautan yang paling dia khawatirkan. Meskipun komite audit kadang-kadang sangat menjijikan terhadap manfaat di baliknya, namun tetap sangat ketat terkait dengan audit keamanan pangan. Jika gagal melewati keamanan pangan, maka pasti hanya ada satu hasil kegagalan. Selain itu, hasil pengujian tidak akan diberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan yang diuji, dan hasilnya hanya akan dipublikasikan pada rapat peninjauan.
Jia Yapeng juga sangat senang dengan hal ini. Dia tidak memproduksi sejumlah produk untuk dikirim ke Fusang. Semua produk disatukan dari lini produksi, dan persis sama dengan produk yang dijual di daratan, tanpa perbedaan apapun. Jadi Jia Yapeng juga memiliki harapan dan kekhawatiran tentang hasil ini. Jika ada masalah dengan hasil tes, saya yakin manajer Departemen Makanan Dakian akan kurang beruntung, dan mereka semua akan tersapu oleh Jia Yapeng, dan kemudian tendang dengan keras. Yang paling penting bagi Jia Yapeng adalah keamanan produk. Dia lebih suka menetapkan harga lebih mahal daripada membahayakan kesehatan rekan senegaranya. Sekarang dia telah berhasil melewati uji keamanan pangan yang paling ketat untuk pakaian. Jia Yapeng juga merasa lega, tetapi manajer Departemen Makanan tidak tahu bahwa mereka telah berjalan di belakang pintu. Akhirnya, tolong periksa kemasan mie renyah LF, makanlah, dan lakukan pemeriksaan akhir, kata ketua. Ini langkah terakhir dari panitia peninjau. Selama langkah ini dilewatinya, baru bisa langsung voting untuk direview. Staf dengan cepat meletakkan sebungkus mie ELF di depan setiap anggota panitia, dan anggota panitia memeriksa seluruh tas luar dalam. Sekali lagi, lalu sobek kantong kemasannya, sesuai dengan cara pada petunjuk praktis. Pertama keluarkan kantong bumbu dan kartu di dalamnya, lalu kantong saya benar-benar menghancurkan seluruh adonan. Saat ini, banyak anggota panitia yang mengeluhkan penghancuran mie barusan menjadi tidak masuk akal. Pada saat mereka menghancurkan mie, seluruh wajah orang itu menunjukkan ekspresi ceria. Wow! Perasaan ini sangat bahagia. Banyak anggota panitia yang geleng-geleng kepala senang, membuat Honda Ichiro menghela napas lega. Tampaknya semuanya stabil. Namun saat itu, seorang panitia tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Ichiro Honda, "Mr. Honda, sepertinya alamat produksi yang tertulis di kemasan produk Anda ada di Cina. Bukankah ini diproduksi oleh Fuso kita?" "Produk rusak." Ekspresi Honda Ichiro berubah, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin.